Rekan-rekan semuanya, ada kedengaran suara saya? Maaf, tadi tiba-tiba Ada, Kak. tiba-tiba restart sendiri. Oke, yang baru datang silakan absen. Baiklah, topik kita pada sesi 3 ini adalah sistem bilangan. Nah, bilangan ini untuk apa aja kita gunakan? Yang jelas bilangan itu ada 1, ada 0, ada -1, ada pecahan ya. Yang telah baca PPT ada sedikit saya berikan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ada 5 topik yang akan kita bahas. Pertama, pengelompokan bilangan, apa aja ya. Terus hubungan perbandingan antar bilangan, operasi tanda. Jadi beda ya, operasi bilangan, operasi tanda, dan operasi bilangan pecahan. Nah, ini salah satu negara kita memfasilitasi angka-angka atau bilangan dengan ada BPS. Jadi kalau kita belajar statistik, berarti tidak akan rugi karena negara memfasilitasi dengan itu. Ya. Kemudian berita-berita ekonomi juga berupa angka-angka, ada angka minus. Jadi apa sih maksud dari angka minus dari pertumbuhan ekonomi kita? Kemudian rupiah, harga emas, ya ada angkanya juga. Jadi kita jangan ragu dengan angka-angka, jangan pesimis, jangan menjauh dengan angka-angka karena kita berkisaran dengan angka-angka seperti itu. Ibu-ibu rumah tangga juga gitu, ya. Jadi tidak harus orang matematik juga yang harus berteman dengan angka-angka seperti itu. Makanya kita perlu belajar matematik ekonomi angka dulu ya. Nah, angka-angka ini kaitannya dengan himpunan. Jadi kita belajar tentang himpunan sebelumnya. Nah, angka-angka adalah kumpulan dari himpunan itu atau himpunan ya. Jadi makanya kita belajar terlebih dahulu tentang himpunan. Nah, ada yang tahu pembagian bilangan atau angka ada secara besar bilangan real, bilangan imajiner. Ada yang tahu pengertian ini? Ada yang tahu? Silakan. Apa beda bilangan real, bilangan imajiner? Kalau yang baru datang silakan absen. Kalau belum tahu, jadi kita akan banyak berpusat pada bilangan real saja ya. Apa itu bilangan imajiner? Silakan. Jadi ada bilangan real, bilangan imajiner. Selama kita sekolah pasti ada kita temui bilangan imajiner, bilangan real. Ya. Jadi kita banyak mengenai nantinya tentang dari semester ini sampai semester akhir yaitu bilangan rasional ya. Kita banyak berbicara tentang bilangan real. Oke. Apa itu bilangan imajiner? Oke, kita bahas breakdown satu persatu. Pertama konsep dasar dulu ya. Kita belajar bilangan atau angka-angka itu adalah dasarnya dari teori himpunan. Misal, kumpulan atau himpunan bilangan bulat atau kita simbolkan dengan B, yaitu dimulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat di mana sih? Bilangan bulat di sini. Berarti bilangan rasional. Ya, itu contohnya saja. Himpunan bilangan pecahan seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Ya, azan dulu ya. Kita dengarkan azan. Silakan rehat sebentar.
Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi sampai tadi pembagian bilangan. Nah, bilangan secara besar, kelompok besar dibagi dua. Bilangan real atau nyata, bilangan khayal atau imajiner. Nah, khayal itu kemana-mana ya, kiranya lagi ngayal, imajiner. Nah, contoh bilangan real adalah bilangan positif dan negatif. Contohnya apa? Ada negatif 2, negatif 3, gitu ya. Dan positif, nah 0 ini masuk positif atau negatif? Ya, Mas. Jadi kalau bilangan real, 0 masuk juga bilangan real. Nah, bilangan imajiner atau khayal tidak nyata adalah bilangan akar pangkat genap dari bilangan negatif. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu bilangan imajiner? Jadi contohnya adalah akar minus 4. Silakan dicari akar minus 4 itu berapa? Cari ya. Akar minus 4. Nah, nggak bisa ya, karena imajiner. Kalkulator invalid input katanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita breakdown lagi, kita bahas lagi. Bilangan nyata dibagi dua. Nah ini ya. Bilangan real nyata dibagi dua, irasional dan bilangan rasional. Nah ini dia bilangan irasional atau kita simbolkan dengan I. Contohnya apa bilangan irasional? Yaitu akar 2. Akar 2 berapa? Nah, mari kita cari ya. Akar 2 adalah, ini silakan dibuktikan di kalkulator boleh, di komputer boleh. Akar 2 adalah 1,41 seperti itu. Jadi pengertian irasional adalah hasil bagi antara dua bilangan berupa pecahan desimal tak terbatas atau tidak berpola atau tidak berulang. Contohnya lagi apa? Bilangan Euler, ya, bilangan simbol E, yaitu bilangan 2,71828 dan pi, bilangan pi ya sepanjang ini ya 3,14 dan sekian-sekian sepanjang ini ya. Nah, ini panjang ini ialah bilangan pi, bilangan yang tidak berulang. Nah, bilangan rasional atau Q ya, jadi bilangan real dibagi dua, irasional dan rasional. Mudah diingatnya. Q. Apa itu? Hasil bagi antara dua bilangan yang berupa bilangan bulat atau pecahan. Misalnya apa? 5 bagi 1. Dapatnya 5. Yaitu bilangan yang berakhir dengan 0. Atau disebut dengan terbatas ya. Nih, ini intinya terbatas, ini tak terbatas. Oke, contohnya apa? 5 tadi ya. Berakhir dengan 0 atau disebut dengan bilangan bulat. Oke, bilangan yang lawannya adalah dengan bilangan pecahan. 1 bagi 3 berapa? Yaitu 0,33. Berulang terus sampai kiamat. Oke. Nilainya berulang, disebut dengan bilangan pecahan. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, kita bagi lagi. Kita fokus adalah ke sini. Kita fokus di sini. Bilangan rasional yang kita pelajari untuk kedepannya. Bilangan rasional dibagi dua lagi, dipecah lagi. Pertama bilangan Z atau disebut dengan bilangan bulat, kita kodekan dengan Z. Ya. Nih, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang termasuk dengan 0. Dua bilangan yang hasilnya bulat termasuk nilai 0. Nah, 0 ternyata adalah bilangan bulat. Yaitu himpunan bilangan cacah, yaitu gabungan dari bilangan cacah dan himpunan bilangan negatif. Apa itu bilangan cacah? Nah, nanti kita bahas. Bilangan cacah, ya. Kemudian bilangan pecahan. Rasional dibagi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan?
hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya pecahan. Ya, dengan desimal terbatas. Pecahan atau desimalnya berulang. Ya. Nah, ini tadi. Ini adalah pecahan, ya. Ini berulang, ya. Setelah kita singgung sedikit. Oke, terus bilangan bulat dibagi dua lagi. Bulat negatif dan bilangan cacah. Nah, bilangan bulat negatif apa tadi? Ini cacah ya. Tadi kita singgung sedikit. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari minus sampai -1. Jadi angka 0 tidak masuk, ya. Kemudian bilangan cacah disimbolkan dengan W, yaitu bilangan bulat yang tidak negatif, ya. 0, 1, 2, 3. Kalau bilangan negatif ada minus di depan angkanya, sedangkan bilangan cacah adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi inilah adalah bilangan bulat adalah bilangan himpunan atau kumpulan bilangan cacah atau kombinasi antara bilangan cacah dengan bilangan negatif. Oke. Nah, bilangan cacah dibagi dua lagi, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan 0 ya 0, ya. Bilangan asli apa? Genap, ganjil, bilangan prima. Nah, ini prima ya. Bilangan yang jika dibagi dengan diri sendirinya, ya, tidak bisa. Ya, apakah itu? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut ya. Genap, ganjil, ya. Genap 2, 4, 6, 8, ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Prima 2, 3, 5, 7. Kalau 9 bisa dibagi ya. Oke, lanjut. Topik kedua, hubungan perbandingan antar bilangan. Nah, penghubungnya adalah dengan tanda. Ada 1, 2, 3. Tanda seperti ini berarti lebih kecil dari, ya. Ini akan kita gunakan sampai dari hari ini sampai semester ke depan dan mata kuliah ke depannya. Kemudian ini adalah lebih besar dari, dan ini lebih kecil dari atau sama dengan, ya. Ini diingat-ingat, ini mudah saja, ini konsep dasar. Oke, lanjut. Nah, operasi bilangan. Nih, mulai kita bahas sedikit agak rumit. Oke, ada 6. Ini harus diingat. Komutatif, asosiatif, pembatalan, distributif, penyama, kebalikan. Oke. Apa itu kaidah komutatif? Oke, kita bahas satu persatu sampai 6. Nah, kaidah komutatif. Kita langsung contoh. Teorinya bisa dibaca. Komutatif itu A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 4 tambah 6, 10 ya. Sama kan dengan 6 tambah 4. Oke ya, sama ya. Nah, ya. Ini kalau tambahan. Bagaimana kalau perkalian? Ini penjumlahan ya. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 4 kali 6. 24. Sama hasilnya dengan 6 kali 4. Ini masih dasar ya, mudah. Oke, sama ya, komutatif. Cukup mudah. Nah, kaidah yang kedua. Asosiatif. Oke, bisa dibaca. Contohnya adalah A tambah B dalam kurung tambah C. Sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya apa? 4 tambah 6, 10 tambah 5, 15. 6 tambah 5, 11 tambah 4, 15. Oke ya, udah. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Oke, lanjut. Masih mudah ya. Oke, ketiga dari 6, kaidah pembatalan. Ini jarang kita temukan, tapi boleh kita bahas sedikit. Teorinya bisa dibaca. A tambah C sama dengan B tambah C. Maka A sama dengan B. Ya. 4 tambah 3, 7. 4 tambah 3, 7. Tapi karena ini kaidah pembatalan, maka C-nya kita batalkan. Maka 4
sama dengan 4. Begitu juga dengan kali-kali. Ya, ini jarang kita temukan, disebut dengan kaidah pembatalan. Nah, 4 dari 6 kaidah distributif. Ini bisa dibaca, kita contohkan saja langsung. A, ini kali ya, kalau seperti ini kali, dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Kita buktikan. Ya, 4 kali 6, ya gini ya, 4 kali 5. Nah, gitu caranya ya. Kalau seperti ini, maka akan beda dengan ini. Ya, beda dengan ini ya. Ini tambah-tambahan, ini penjumlahan. Kalau ini distributif, ya. Seperti ini distributif dikali ke sini, maka hasilnya seperti ini. Oke, masih mudah. Kelima, unsur penyama. Ini juga jarang kita temukan. Yang jelas unsur ya. Secara teori namanya unsur. Berarti seperti ini aja. A lebih kurang 0 sama dengan A. Kalau kita terapkan dengan angka 4 lebih kurang 0 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya kaidahnya. Atau dengan perkalian atau pembagian. A kali 1 sama dengan A, 4 kali 1 sama dengan 4. Ini kaidah aja ya, teori matematika. Jarang kita temukan dalam kegiatan ekonomi kita. Nah, ini terakhir, kebalikan. Kebalikan harus kita bahas juga. Contoh teorinya bisa dibaca. A tambah minus A sama dengan 0. Contohnya bagaimana? 4 tambah minus 4, 0. Ngerti ya? Berarti 4 plus lawan minus jadinya minus. Ya. Sehingga hasilnya 0. Seperti itu. Masih ingat ya pelajaran waktu SMA, SMP juga seperti itu. Nah, begitu juga A tambah 1/A sama dengan 1. Contoh seperti ini. Ya. Ya, seperti ini dia. 4, ya, seperti itu. Sama dengan 1. Oke, kita bahas dengan contoh yang lain. Pangkat bilangan bulat. Ini diterima saja dulu, nanti kita contohkan dengan buktikan. Nah, bagaimana kalau pangkat bilangan bulat? Nah, seperti ini. Oke, sedikit lebih rumit dari yang tadi. Ini ingat-ingat ya. A pangkat N. Ini A, ini maksudnya A ya. Maksudnya A pangkat N. Maka A sama dengan M tambah N pangkatnya ya. Fokus pada pangkat. Oke, jelas. Nah, kalau dibagi A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan berarti pangkatnya dikurang. Ya, kalau sejajar ditambah. Boleh dicatat atau di screen capture. Kita akan latihan dengan menggunakan ini. Ya, kalau ini cukup mudah. Nah, ini akan kita bahas dengan latihan. Silakan seperti biasa kirim ke WA saya. Boleh difoto, boleh diketik. Silakan. Nah, ini yang ketiga. Dalam kurung A pangkat M kali N. Berarti A-nya M kali N. Berarti kalau ada kurung, pangkatnya dikali. Ya, ini tambah, kurang, kali. Kemudian A, B, dalam kurung N. Pangkat N ya. Berarti AN kali BN. AN kali BN. Pangkatnya ya. Kemudian jika dalam kurung besar, A bagi B pangkat N. Kita pecah menjadi AN dan BN. Oke, cukup mudah. Terakhir, kedua terakhir. Kalau pangkatnya minus gimana? Kita balikkan saja, ya. Maka yang B jadi di atas, A jadi yang di atas jadi di bawah. PN, AN. Kalau ini sejajar ya. Ini bukan pangkatnya minus, ya. Oke, cukup mudah. Dan terakhir, kalau pangkatnya minus, gimana cara penyelesaiannya? Ya, jadi pangkatnya dibalikkan. Kalau ini nilainya dibalikkan, konstantanya. Kalau ini pangkatnya dibalikkan.
tapi menjadi positif. A minus M, A minus N. Sehingga AN pangkat AM. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita latihan. Oke, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Nih caranya, ini soalnya, silakan. Jadi kedepannya kita akan banyak menggunakan pangkat-pangkat, rumus-rumus, rumus linier, rumus eksponensial, dan sebagainya. Jika menggunakan aplikasi, boleh, yaitu bisa SPSS atau Excel. Untuk menggunakan pangkat rumus-rumus nanti boleh, bagi yang manual boleh juga, tidak masalah. Silakan dikerjakan dan kirim ke WA saya ya. Yang jelas minggu ini kita tidak ada tugas. Kita istirahat dulu untuk persiapan minggu depan. Ada 7 soal, minus 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Jadi kaidahnya titik adalah kali. Seperti itu. Dua pangkat 2 per 2 pangkat 3. Jadi kalau sudah catat, ini bagiannya. Ini cukup mudah. Ini dasar bagi kita untuk mengerjakan tugas-tugas di pertemuan berikutnya. Oke, udah siap? Cepat selesai. Pak, bisa pindah ke soal tadi? Satu orang.
Dua orang, 4 orang. Lain. Sebagai latihan, sebagai ganti tugas. Oke, 10. Angkol lah. Enggak ya. Oke. Resi udah masuk, silakan Resi masuk. Mana Ibu Resi? Resi, udah absen Ibu? Ibu Resi udah absen? Resi gimana udah absen? Zoom ini putus-putus, Pak. Oh, terputus. Pak. Iya, putus-putus, Pak. Oh, tugasnya udah dibuat, Bu. Latihan ini. Soalnya orang tadi nggak mengikuti ya. Bu Resi udah absen ya, ternyata ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Mana tidak ada lagi ya, kita bahas. Kalau tidak ada, dibahas lagi. Berarti ini aja yang dapat nilai ya. Oke, masih saya tunggu. Apaan tuh? Ya, berarti kan ini nanti bisa dikirim WA Pak ya, Pak? Iya, silakan WA. Boleh foto, boleh ketik Bu ya. Tapi kalau diketik agak sulit ini. Jawabannya adalah pangkat. Apaan tuh? Gimana? Tulis tangan bisa kan, Pak? Boleh. Gimana Saudara Indra? Pertanyaan tadi? Silakan. Ini kaidahnya. Boleh jawab sampai hasilnya boleh, atau cukup dengan pangkatnya saja boleh. Yang penting paham dulu. Karena kita akan menggunakan pangkat-pangkat ini dalam rumus kedepannya, rumus regresi, eksponensial, standar deviasi. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup. Kalau saya cek ini udah betul semuanya, itu cukup mudah ya. Seberapa bisa saja, semampunya saja. Yang penting ada nilai. Oke, gimana yang belum menyampaikan jawaban? 1, 2, 10. Kita, oke, tambahan 2 orang lagi. Kita ada 17, 16, 10. 6 orang lagi. Tambah 4 orang lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, semampunya saja. Kita bahas. Oke, kita bahas ya. Oke, tambah lagi 1, 2. Ya, 2 orang lagi. Silakan typing. Oke, yang satu mungkin udah dijawab ya. Ini berapa? 2 pangkat 5 ya. Gimana? Ada yang berbeda jawabannya?
Tapi saya tadi tidak saya jumlahkan pangkatnya, Pak. Oh, boleh. Berarti 2 gini, Bu ya. Tambah 3. Iya. Boleh. Iya, Pak. Yang ini gimana? 2 berarti 2 kurang Min 1. 2 pangkat 3. Gitu ya. Ya, Atau seperti ini juga boleh. 2 min 1. Oke. Yang ini 3 pangkat 6. 3 kali 2. Ya, Ya, 3 pangkat 6 boleh. Atau 3 pangkat 3 kali 2. Kalau manual boleh, kalau aplikasi nanti boleh. Nah ini berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke. Oke. Masih ada yang balas. Balas ya. Masih ada lagi nih. Oke. Oke, yang kelima. Ini gimana? 2 pangkat 2 per 3. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ini mudah. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2. Si mudah. Nah ini mulai agak rumit. 6 pangkat 2. Dibalikan ya. Oh iya, 6 pangkat 2. Kita balikan dulu. 2. Ya. Kebalikan angkanya. Terus pangkatnya jadi positif ya. Ya, Ya. Nah kalau ini 3 pangkat 3. 4 3 pangkat pangkat 4. 3. Ya, 3 pangkat 4. Iya. Ya, 3 pangkat 4. Pangkat 3. 4. Pangkat 3. ketiga. Nah, gini ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Bagi rekan-rekan yang belum jawab, kita lanjutkan. Ada 2 soal latihan lagi. Oke, kalau tidak paham silakan bertanya sebelum saya lanjut. Ini konsep dasar sebelum kita menggunakan rumus-rumus. Silakan bertanya, siapa itu? Yang apa yang mundur? Indra Setiawan, silakan saudara Indra. Bertanya? Oh enggak, oke lanjut ya. Nah, operasi tanda. Oke, mulai sedikit rumit, tapi enggak rumit-rumit. Mudah kok. Oke, A tambah A sama dengan C. Ini bisa dibaca ya. Sampai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini tanda aja, dari positif jadi negatif. Oke. Nah, ini latihannya. Atau Delvi Mawadda, silakan. Maaf Pak, untuk soal nomor 7, kita kan soalnya 3 pangkat min 3 per 4 pangkat min 3. Itu 3 sama 4 tuh tetap bilang A itu Pak? Ya. Tetap, pangkatnya aja yang apa berpindah. Walaupun bilangannya beda gitu Pak? Ya, bilangannya beda. Oh, iya Pak. Nah, kita lanjut. Ini masih pelajaran waktu SMA. A tambah B plus ya. Plus A tambah plus B. Hasilnya nilai baru. Plus C. Nih, minus A tambah minus B. Minus C ya. Nanti kita contohkan. Ini diingat. Ini diingat. Nah, ini. Ya. Kalau biasanya kalau yang C ini A tambah minus B sama dengan plus C jika A besar dari B. Ya, ini mudah saja. 5 kurang 3 berarti hasilnya plus 2, ya. Nah, bagaimana jika kebalikannya A lebih kecil? Ya, A-nya lebih kecil. 3 plus B tambah minus B, ya. Jika B-nya besar berarti minus B. Misalnya 3 kurang 5, ya, berarti minus 2 gitu.
Oke, ada masih ada yang jawab? Oke, nggak masalah. Nah, ini cukup mudah ya, diingat ya. Diingat, kemudian pengulangan. Nah, pengurangan seperti apa? Ini yang mudahnya, yang sulitnya seperti ini, yang D. Minus A kurang plus B sama dengan C. Ya, misalnya apa? Minus 5 kurang minus 4, berarti minus 9. Ya. Minus kurang plus, hasilnya akan minus. Ya. Nah, perkalian cukup mudah. Plus kali plus, plus. Plus kali minus, minus. Ya. Minus kali plus, minus. Oke, cukup mudah. Ini pengulangan saja. Silakan jawab latihan ini. Ini dasar dulu sebagai kita memahami untuk tingkat lebih atas. Nggak masalah salah, yang penting terjawab semampunya saja. Ini pengganti tugas ya, jadi minggu ini bisa istirahat sedikit. Dua tambah 3 min 2 tambah min 3, 2 tambah min 1. Bagi yang belum bisa absen, silakan selagi menjawab, saya bantukan. Yang error jaringan tadi boleh. Di sini ada 16 orang yang absen. Oke, sama. Nanda ketua nggak masuk ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, gimana? Sudah yang tahu? Izin mungkin ya. Di sini dia Masuk, Pak. Apa? Masuk. Oh, nggak absen ya? Bentar, Pak. Belum sempat, Pak. Oh, saya bantukan aja ya karena udah tutup. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, siapa yang belum absen silakan. Siapa yang merasa belum absen? Kurma. Ya. Boleh difoto. Kalau ini tidak ada pangkat, boleh diketik. Sepertinya boleh diketik ini. Ada yang belum absen. Ini siapa ini? -2 tambah 5, -5 tambah 2.
Cukup mudah. Oke, satu orang. Kerjakan semampunya saja dulu. Jadi ini adalah bantuan bagi rekan-rekan yang manual nantinya. Kalau yang pakai aplikasi boleh. Jadi ujiannya nanti boleh pakai aplikasi seperti SPSS, Excel ya, boleh. Nggak masalah. Karena kita kuliahnya Merdeka Belajar. Semuanya boleh menggunakan sumber daya apapun. Ini bagi yang manual, nantinya akan menuliskan, tulis, foto. Kalau aplikasi nanti screen capture saja. 2 orang. Ibu Germa katanya kesulitan. Oke, saya bantu. Ada yang lain yang masih belum bisa, absen? Yang jaringannya tadi susah? Hah? Apa? Iyo. Iyo. Oke, 4 orang. Enam. Delapan, 9. Di sini ada 19 orang, 10 lagi sebelum dibahas. Ya. Jadi mesti adil. Nanti takutnya pas dibahas masih ada yang upload tugasnya. 1, 2, 3. Ada yang masih sulit untuk absen tadi, silakan. Japri saya boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 orang lagi. Silakan. Oke, ini yang pertama dibahas aja langsung biar cepat selesainya. Ini 5 ya, ini mudah. Terus ini minus 5 ya, masih mudah. Yuk, rekan-rekan lain silakan. Yang ngetik boleh. Nomor 31. Yang ngetik. Oke, 4 orang lagi. Awal-awal ini mungkin dah siap ini. Ini lebih besar tulisnya berarti 1. -3. Ya, ini lebih besar angka minusnya. Ini -3. Kalau ini lebih besar angka plusnya 3. 3. Ini gimana? Ini sama ya. Yang penting konsepnya, maksudnya bisa dipahami. Apapun angkanya bisa dibolak-balik. Oke, ini mudah. -2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 orang lagi. Sebelum dibahas lebih lanjut. Oke, biar cepat selesai. Ini berapa? -3 kurang -5. 2, Pak. Ya, jadi 2 ya. Oke, 1 orang lagi. Silakan. Sebelum bahas lebih lanjut. Oke, selesai. Sudah semuanya? Sepertinya sudah semuanya. Minus ini berapa? -5 kurang -2.
-3. Ini jadi plus kan? -5. Ditambah 2. Ya. Jadinya -3. Ini 7 ya. Oke. Bagi yang masih ragu, silakan tanya langsung. Ini berapa? -3, -5. Ya, mudah. Kurang 2 berarti -1. 6. -6. Cukup mudah. Ini Kok -5, Pak? ini perkalian ya. 2 kali 3, 6. Masih ada ya? Masih ada. Oke, nggak salah. Ini 6 ya. Ini -6. Jadi nanti kalau masukkan rumus nanti tidak ada yang bingung lagi ya. Rumus. Oke, ini mudah. Ini -3. Pak, yang nomor 12, Pak. 12 gimana? -3 dikurang 2, bukan gitu, Pak? -3 kurang 2. -1 ya? Ya, harusnya -1, Pak. Oke. Ini 5 ya? Ya. Ya. -2. Pak, mohon maaf ya, nomor 12 itu enggak -5 doh, Pak? -3. Dikurang 2. 2-nya kan positif itu, Pak. Oke, kita buktikan ya. Berapa tadi? -3 -3 kurang kurang 2. Kurang 2. -5. Benar Oke ya. berarti. -5 berarti ya. Itu yang awal ya. Oke, ini mudah. Oke, lanjut. Kita tinggalkan soal latihan ini. Telah semua susah masuk Zoom. Oke, tidak masalah. Susah masuk Zoom. Bu Sri ya. Bu Sri udah absen tadi ya. Saya cek dulu. Sri. Bu Sri belum absen ya. Susah masuk Zoom. Oke, saya bantukan. Silakan cek book. Oke, lanjut. Nah, ini pecahan. Yang terakhir ya. Sebelum kita tutup, pecahan. Ini diingat. Pemadanan. A bagi B sama dengan A kali C per B bagi C. Nah, ini pemadanan ya. Ini kita buktikan nanti. Operasi ini jarang kita gunakan dalam matematik ekonomi. Kemudian penjumlahan dan pengurangan cukup mudah. 5/8 tambah 2/8 berarti penyebutnya sama, pembilangnya ditambahkan saja 7/8. Kalau kurang juga gitu, penyebutnya sama, tinggal dikurangkan di atas saja, pembilang 3 kurang 8. Perkalian gimana? Perkalian yang pembilang dikalikan XY, penyebut dikalikan pembilang dikalikan juga, setara. Di atas kali atas, bawah kali bawah. Itu kaidahnya. Nah, pembagian gimana? Pembagian akan cukup banyak penjelasannya seperti ini. A bagi B, A per B bagi C. Maka hasilnya adalah A per B kali C. Ya. Berarti ini jadi di bawah. Kalau ini seperti gimana? A bagi C, A per C bagi B bagi C. Maka jadinya A di atas, B di bawah, C hilang ya. Itu kaidahnya. Nah, A bagi BC gimana? Seperti ini jadinya. C kali A per B. A kali
C kali A per B. Ya. Oke, bagi Ibu Sri silakan lihat absennya. Nah, latihan terakhir seperti ini. Ya. Yang terakhir, banyak latihan adalah bagian dari belajar. Oke, Bisa terakhir. dibalik dulu, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Nah, ya, sebentar. Boleh di screen capture, boleh? Yang slide setelah ini, Pak. Ini cuma mengingat saja. Boleh screen capture. Bagi yang belum absen, belum bisa, ini akan saya upload agar membantu dalam menyelesaikan pelajarannya. Saya refresh. Ini udah ya, cukup mudah, perkaliannya cukup mudah. Pembagian, ini kaidahnya. Nah, ini tugasnya, latihan. Atau boleh catat soal latihan dulu. Sudah selesai. Sudah selesai baru teorinya. Ada 6 soal. Ini cukup mudah, makanya tidak perlu tugas ya. Dan ini pun dalam kisi-kisi ujian nanti pasti masuk. Jadi ini adalah bagian dari rumus-rumus akan kita bahas. Kali, pembagian, perpangkatan, pecahan. Per 2 tambah 3/4, per 2 tambah 3/2, per 2 kali 3 kali 5, 3/5 bagi 2. Hasilnya boleh, hasil akhir boleh, bagus sekali. Atau cara membagi atau cara menambah juga boleh. Satu orang. Dua orang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selagi menjawab, saya sedikit informasi bagi rekan-rekan yang lagi belajar pengantar akuntansi. Sebenarnya aplikasi sudah ada ya, seperti Zahir dan Akurat. Ya, Zahir, Akurat. Jadi ini membantu kalian. Ini bantuan ya. Ini aplikasi. Ini bisa di-download tergantung kemampuan recommended laptopnya atau komputernya. Jadi ini rahasia. Bisa rekan-rekan semuanya menggunakan Zahir atau Akurat. Ya. Kemudian nanti kalau ingin belajar silakan dengan saya boleh atau dengan YouTube juga bisa. Kemudian jika kita menggunakan rumus-rumus bisa menggunakan SPSS ya atau Excel. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 orang lagi. 11. Ini salah satu tampilan dari SPSS. Ya. Jadi gimana cara penggunaannya? Jadi salah satu, selagi menjawab, saya jelaskan sedikit. Kita memperoleh informasi bahwa penjualan adalah segini, 4 tahun terakhir, totalnya biaya promosi segini. Ya. Jadi judul penelitian adalah pengaruh biaya produksi terhadap penjualan. Nah, gitu ya. Itu judulnya seperti itu. Jadi kita menggunakan rumusnya seperti ini. Nah, ini makanya saya tadi rumus kita akan menggunakan rumus ini ke depannya. Rumus varian, standar deviasi, regresi ya. Ini rumit kalau tidak dikerjakan, cukup mudah kalau dikerjakan ya. Silakan berjalan 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang lagi. Nah, ini rumus-rumus akan kita pelajari. Salah satu bagian kecilnya ya. Dengan rumus ini kita rumus varian, rumus standar deviasi. Nah, kalau kita aplikasi gimana caranya? SPSS. Sudah dibantu ya dengan aplikasi. Nah, ada rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, varian. Nah, ada dibantu ya. Jadi tidak perlu rumus ini lagi. Tapi kalau pejuang manual silakan. Ya, silakan pejuang manual boleh, nggak masalah. Kita dulu sebelum ada aplikasi juga pejuang manual ya. Rumus-rumus ini ya. Ini akan rumus kita hadapi untuk kedepannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bagi yang mau aplikasi ini boleh minta ke saya gratis. Ya, tutorialnya juga saya bantu. Yang kalau bisa Zahir, bagus juga. Ini untuk pengantar akuntansi. Sampai kedepannya, sampai bekerja juga menggunakan ini. Kalau saya di kantor menggunakan Pilar. Kalau ini untuk aplikasi pengerjaan tugas, ini boleh ya. Ini bantuan rahasia, nggak apa-apa. Ini untuk pengerjaan statistika, metodologi penelitian. Ya. Nah, ini dibantu dengan rumus-rumus itu kita tekan continue, maka hasilnya akan keluar. Nah, kita diberitahu standar deviasi segini, varian segini. Kalau kita menggunakan rumus, akan seperti ini. Ya. N, sigma N, I, sama dengan 1. Oke, kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada semuanya? Kita bahas. Ini berapa? 2. 4 ya. Ini ya. Masih ingat? Masih. 2 tambah 3. 5/4. Ya, kalau sampai ini juga boleh. Nggak masalah. Yang penting paham dulu. Sebelum kita menemukan rumus ini secara manual, bagus kita memperoleh dasar seperti ini dulu. Nah, kalau ini penyebutnya sama ya. 2 berarti ditambahkan saja.
4/2. Atau sama dengan 2. Dengan 2. Ini gimana? 10. 4. 3. Sama dengan 2/5. 5 ya. Nah, kalau ini gimana? 4 disilang. 3/10. Ya, 3/10 ya. Kali ke bawah. Kalau ini gimana penyebutnya sama? 10/8. Ini penyebutnya sama. Oke. Oh iya, 10/8. Kali silang ya. Kali silang. Nah, ini saya heran. Kali itu memang silang ya. Kali itu silang. X itu silang. Kali itu silang. 10/8. Berarti sama-sama bagi 2. 5. 5/4. Nah, ini terakhir kali silang. Kali itu memang silang. 10/3. Oke ya, 10/3. Oke. Ada sanggahan, ada tanggapan, ada diskusi lain? Silakan sebelum saya lanjut. Hampir setengah 9. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan pelajari topik lain. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Silakan bertanya, Denny. Yang nomor 3 itu kan 1/2 kali 3/5. Hasilnya 4/10 atau 3/10, Pak? Oh iya, 3/10. 3/10 ya, Pak? Oke. Oh iya, 3/10. 3/10, oke. Terima kasih, Denny. Ini karena hampir malam ini. Saya pun silap. Terima kasih. Oke, ada rekan-rekan lain? Kalau tidak ada, nah, kaitan mata kuliah kita ini adalah menggunakan angka adalah ini semester 2, semester 2, semester 2. Semester 3 maksudnya. Ini semester 2, 3, ini 2, 3, 3. Jadi pahami dulu konsep-konsepnya. Ini 5, ini 5, semester 5, ini 7, ini 7. Ya. Jadi kedepannya kita akan banyak hitung-hitungan. Oke, kalau pengantar akuntansi, oke lah. Berarti cuma nggak perlu pangkat ya. Ini salah satu dan salah 7. Salah 7 mata kuliah akan kita gunakan kaitannya dengan matematika ekonomi dengan topik bilangan. Ya. Nah, bilangan ini kita masukkan kepada rumus-rumus seperti ini. Ini saya jelaskan tadi, bisa dengan aplikasi, dengan Excel, dan dengan manual. Silakan ke depannya boleh pakai laptop, pakai manual juga boleh ya. Rumus varian, standar deviasi, regresi linear ya. Ini akan mudah jika akan kita gunakan aplikasi boleh, manual juga boleh. Nah, terakhir ya. Jadi ini kesimpulan dari saya bahwasanya kita tidak terlepas dari angka-angka. Jangan ragu, jangan menjauh dengan angka-angka karena kita belajar angka-angka untuk kedepannya mulai dari ini. Sekian saja dari saya. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, selamat sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan lagi silakan japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, Terima kasih silakan. Bapak. Ya, silakan tanya japri saya ya. Ya Pak.